Baiklah anak didik kami, kita masuk hari ini ya. Adapun yang menjadi topik pembahasan kita hari ini adalah tentang penguatan ekonomi maritim ya, tentang penguatan ekonomi maritim. Baik anak didik kami, kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara maritim. Ya, di SD juga udah paham ya, dan juga pembahasan sebelumnya. Itu artinya bahwa perbandingan antara wilayah daratan dengan lautan ya jauh lebih luas lautan daripada daratan. Dan bukan hanya sebatas itu, Indonesia juga berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Potensi laut kita juga luar biasa ya anak didik kami. Potensi laut kita sangat luar biasa. Itu sebenarnya menjadi modal kita dalam pembangunan nasional. Maka untuk itu pemerintah merubah paradigma pembangunan berbasis daratan ya, land based development, menjadi pembangunan yang berbasis kelautan ya, berbasis kelautan ya. Kenapa itu tadi? Bagaimana memaksimalkan potensi laut kita ini? Karena faktanya potensi laut kita, apakah itu ikan? Karena bukan hanya ikan, ya ada rumput laut ya, dan lain sebagainya ya. Seharusnya para nelayan kita itu harus sejahtera, tapi faktanya ya nelayan kita masih sangat membutuhkan perhatian daripada pemerintah. Ini ada dua ya kegiatan ya, ini nanti akan kalian bahas ya, jawab ya melalui pertanyaan berikut. Kegiatan apa yang dilakukan oleh orang pada kedua gambar tersebut? Menurut kalian apakah kegiatan tersebut termasuk kegiatan maritim? Beri penjelasan. Baru nanti setelah membaca itu bisa menjelaskan apa itu ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Kemudian ada di situ soal, di situ dikatakan nelayan mencari ikan di laut ya, itu termasuk kegiatan ekonomi kelautan. Alasannya karena nelayan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan laut. Itu setelah kalian pahami nanti apa itu ekonomi maritim ya, dan apa itu ekonomi kelautan ya. Di sini secara garis besar Bapak buat bahwa ekonomi kelautan ya, ataupun marine ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi ada contohnya di situ budidaya rumput laut, ada ikan, ada tambak garam, udang dan lain sebagainya. Ya. Jadi kegiatan ekonomi yang dilakukan di pesisir, kemudian di laut dan di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan, menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan ekonomi maritim atau maritim ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut ya, transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa berikut ya. Itu kalau yang namanya ekonomi maritim. Jadi ada transportasi ya. Transportasi itu kan ada udara, darat, dan laut, itulah dia. Industri galangan kapal, ya pembuatan kapal, perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, dermaga, dan jasa-jasa terkait. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan ya. Itu yang pertama. Kita harapkan bahwa kontribusi pendapatan negara kita dari sektor laut harus signifikan, harus banyak. Nelayan kita harus sejahtera. Peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, itu dia yang Bapak katakan tadi. Kemudian pembudidayaan ikan dan masyarakat ya kelautan lainnya yang berskala kecil. Jadi para nelayan kita itu ya harus sejahtera, harus dibekali,
harus difasilitasi, bahkan diberi UMKM ya, diberi yang namanya kredit ataupun pinjaman kepada para nelayan. Kemudian terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan ya. Jadi ada aturan-aturannya itu, bahan-bahan apa yang bisa digunakan oleh para nelayan. Jangan sampai mencemari lingkungan, jangan menggunakan bahan peledak misalnya, karena itu merusak biota ya yang ada di laut. Kemudian menjadikan laut sebagai pemersatu tegaknya kedaulatan bangsa. Ya, Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, ya itu satu kesatuan yang utuh, yang saling terintegrasi. Satu pulau dengan pulau yang lain harus bisa berhubungan, terintegrasi ya melalui laut kita ini. Maka ini sebagai pemersatu. Maka pemerintah kita bagaimana mempercepat akses mobilitas barang dan jasa, perdagangan dari satu pulau ke pulau yang lain, itu membuat tol laut ya. Bagaimana misalnya harga itu sama ya, dari Indonesia Barat sampai Papua sama, dulu berbeda. Bayangkan misalnya satu sak semen kalau misalnya di Jakarta ataupun di Medan 50.000, tapi di Papua 500.000, bayangkan itu. Ya kalau di sini misalnya bensin bahan bakar 7.000, di sana 70.000, kan nggak adil. Ya nggak adil. Maka dengan adanya pembangunan itu ya, tol laut, pelabuhan-pelabuhan, harga menjadi sama. Kondisi ekonomi maritim Indonesia dapat dilihat ya dari sektor pelayaran, perikanan, dan pariwisata bahari. Ya, anak didik kami, untuk memacu percepatan ekonomi maritim itu dilakukan melalui dua. Pertama, infrastruktur ya dan ketersambungan maritim ya, itu tadi pelabuhan ya ataupun dermaga ya, kemudian alat transportasi, kemudian membangun tol laut ya untuk mempercepat ya perdagangan, penyaluran logistik ya, termasuk untuk industri perkapalan. Tahun 2014 kontribusi seluruh sektor kelautan terhadap produk domestik bruto pendapatan negara kita hanya 20% dari sektor kelautan. Kita bandingkan dengan negara-negara yang potensi lautnya lebih kecil dari Indonesia, seperti Islandia, Norwegia, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Tiongkok. Kontribusi sumbangannya untuk pendapatan negara sampai 30%, kita hanya 20%. Padahal potensi kita yang lebih besar. Jadi itu yang menjadi penjelasan Bapak pada kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak didik kami, dan mudah-mudahan potensi kelautan kita ini dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Terima kasih.